Perkenalkan, nama saya Mutiara Arienda. Nama saya Maria Jessy Cornelia Fami. Nama saya Abda Suatu Nasana. Saya Zahwa Mawanda. Saya Anissa Fira. Nah, hari ini kita bakalan mengidentifikasi potensi sumber energi terbarukan, yaitu sampah yang bakalan dikelola menjadi PLTSA. Terus simak keseruannya. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di TPA Travomayang, Kecamatan Damar, Belitung Timur. Sering kita dengar, Indonesia banyak sekali mengalami permasalahan tentang sampah. Perlu kita ketahui, Indonesia memiliki 3,2 juta ton sampah yang masih belum terkelola dengan baik. Sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik inilah yang akan menyebabkan dampak-dampak negatif pada kita, seperti pencemaran lingkungan dan juga dampak pada kesehatan manusia sendiri. Selain itu, sampah-sampah yang menumpuk di TPA akan semakin banyak seiringnya waktu dan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, TPA kita bisa saja mengalami kepenuhan dan menyebabkan Indonesia mengalami darurat sampah. Salah satu tempat pembuangan sampah yang ada di Belitung Timur yaitu adalah di TPA Travomayang, yang mana menurut data yang kami dapat dari Pos Belitung 6 Maret 2023, TPA yang ada di Belitung Timur ini diprediksi hanya dapat menampung sampah selama 2 tahun ke depan karena jumlah produksi sampah yang sangat besar, sehingga daya tampung dari TPA ini hampir penuh. Dan juga menurut DLH Baltim telah mendata akumulasi produksi sampah sepanjang 2022 sebanyak 18 ton, dengan sampah terkelola sebanyak 13 ton, dan sampah tidak terkelola sebanyak 5 ton. Sampah yang tidak terkelola dengan baik inilah yang masih menjadi perhatian untuk sekarang ini. Nah teman-teman, ternyata di Indonesia sendiri, dan khususnya di Belitung Timur, masih mencari solusi untuk permasalahan sampah ini. Nah, salah satu caranya untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menjadikan sampah sebagai pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, ternyata sampah ini bisa menjadi sumber energi terbarukan loh teman-teman. Nah, sekarang saya bersama dengan Pak Suhairi sebagai koordinator dari TPA Travomayang ini. Nah, Pak Suhairi, saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Bapak, mohon dijawab ya Pak. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah Bapak tahu PLTSA itu apa? Pembangkit listrik tenaga sampah. Ya. Bapak bisa berikan contoh nggak di mana sih daerah yang udah ada PLTSA ini? Sementara ini kita belum tahu daerah-daerah mana yang udah ada pembangkit listrik tenaga sampah ini. Pokoknya kita belum tahu pasti yang daerah-daerah mana ada yang belum ada yang adanya PLTS pembangkit listrik tenaga sampah ini. Menurut Bapak, apakah di sini tuh ada potensi nggak buat kita ingin PLTSA? Bisa. Tinggal tergantung program dari pemerintah daerah gimana, terus dengan volume sampah tonasenya berapa, itu bisa. Itu kan semuanya ada hitung-hitungan, berapa harus pastinya sampah untuk pembangkit listrik yang dihasilkan gitu. Itu baru bisa kita lihat. Jadi berarti sampah ini kita bisa jadi sumber energi terbarukan ya Pak? Bisa. Oke, sekian gitu dulu ya Pak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Sekarang kita sudah tahu ternyata sampah bisa diubah menjadi sumber energi terbarukan, yakni PLTSA.
Nah, sekarang gimana sih proses pengelolaan sampah yang akan diubah menjadi sumber energi terbarukan, yaitu PLTSA? Nah, proses ini dimulai dari pengangkutan sampah yang tidak bisa didaur ulang dari TPA dan dibawa menggunakan truk lalu dibawa ke dalam bunker. Sampah yang berada di dalam bunker akan didiamkan selama beberapa hari agar kadar air sampah mengering dan bau sampah akan dihisap oleh kipas udara. Air tirisan sampah tadi akan dialirkan ke ipal agar tidak mencemari lingkungan. Sampah yang sudah mengering akan diangkut ke tungku pembakaran menggunakan scrubber. Tungku pembakaran ini sudah dirancang khusus agar sampah bisa terbakar pada temperatur tinggi dalam waktu yang cukup lama sehingga sampah-sampah tersebut dapat terbakar secara sempurna. Tujuannya untuk menghilangkan gas-gas beracun seperti dioksin dan furan. Dari proses pembakaran ini dihasilkan panas, abu, dan gas. Nah, hasil pembakaran berupa panas inilah yang akan dimanfaatkan untuk memanaskan boiler. Uap panas yang dihasilkan akan digunakan untuk menggerakkan turbin dan selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan pasokan energi listrik. Lalu listrik tersebut akan didistribusikan ke masyarakat. Kemudian untuk menghasilkan pembakaran berupa abu akan dikumpulkan lalu dibawa ke pengelolaan abu untuk dijadikan bahan baku batako atau bahan baku lainnya. Sementara gas dari pembakaran akan dikendalikan oleh dimonitor secara terus-menerus agar dapat sesuai dengan standar baku mutu emisi gas buang sehingga tidak mencemari lingkungan. Kali ini saya akan menjelaskan contoh PLTSA di Indonesia. Perlu kalian ketahui, pembangunan PLTSA ini sudah didukung oleh pemerintah sebagaimana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dengan adanya PLTSA dapat menjadi gerakan pemerintah dalam menangani masalah sampah di Indonesia. Terdapat 12 kota di Indonesia yang telah mempunyai PLTSA, yakni Jakarta, Denpasar, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, dan Manado. Salah satu contoh PLTSA yang ada di Indonesia adalah PLTSA yang ada di Bantar Gebang, yaitu PLTSA Merah Putih yang dibangun sejak tahun 2018 dan didirikan atas kolaborasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Proses Teknologi Lingkungan atau PTL bersama Badan Pengkajian Teknologi atau BPPT. PLTSA Merah Putih menjadi PLTSA pertama di Indonesia yang beroperasi selama 24 jam hingga 300 hari per tahun dengan menggunakan bahan bakar sampah berkapasitas 100 ton per hari. PLTSA ini dilengkapi dengan beragam alat produksi pembakaran sampah berteknologi termal yang dapat mengolah sampah secara cepat, menghasilkan produk listrik dan ramah lingkungan. Dengan sistem filter yang mampu mengurangi residu polusi yang dihasilkan dari proses insinerasi. Namun, PLTSA ini hanya mampu memproduksi listrik untuk kebutuhan listrik di daerah sekitar Bantar Gebang. Hal ini dikarenakan produksi listrik yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu sebesar 731,3 kWh dengan maksimal sampah yang diolah adalah 100 ton per hari. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui sebelumnya, PLTSA membawa banyak sekali dampak positif bagi kehidupan. Dan juga PLTSA menjadi solusi bagi sumber daya energi tidak terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga fosil yang tidak ramah lingkungan, serta keterbatasan lahan untuk TPA dengan cara mengurangi volume sampah secara signifikan serta ramah lingkungan. Jadi kira-kira gimana nih teman-teman? Apakah PLTSA bisa dibangun di Belitung Timur? Nah, jawabannya bisa aja ya. Akan tetapi kita harus memperkirakan volume sampah yang kita miliki terlebih dahulu dan juga menunggu perintah dari pemerintah Belitung Timur. Dikarenakan pembangunan dari PLTSA ini sendiri di Indonesia masih memiliki beberapa kendala, yakni seperti tipping fee, anggaran pemerintah daerah yang terbatas, dan keterbatasan sumber daya manusia yang kapabel. Oleh karena itu, mari kita dukung pemerintah kita agar dapat menghadapi masalah-masalah ini sehingga pembangunan PLTSA
di Indonesia terus berjalan dan makin berkembang sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan juga negara yang terbebas dari permasalahan sampah.